Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dalam segala kesesakan maupun segala kegundahan kami tetap mau mengucap syukur atas segala kesempatan dan anugerah yang telah Engkau karuniakan di dalam hidup kami. Tuhan, sekarang ini kami mau bersekutu bersama, mendengarkan sedikit apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami memohon bantuan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 1 dan 2, lalu dilanjutkan sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, lalu ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Bagi sebagian orang, perubahan mungkin adalah sesuatu yang menakutkan. Bahkan di dalam sebuah penelitian yang diadakan di Amerika, dikatakan bahwa ketidakpastian itu memberikan sebuah efek yang tidak nyaman di dalam pikiran manusia. Ada perasaan khawatir, kalut, dan gelisah yang melanda pikiran, sehingga orang-orang pada umumnya berusaha untuk menghindari atau menjauhi perubahan di dalam hidupnya. Bahkan ada istilah yang namanya metathesiopobia, yang artinya sebuah ketakutan yang begitu besar terhadap perubahan yang kemudian membuat seseorang itu bisa mengalami stres, pusing, depresi, kelelahan, bahkan rasa sakit dalam tubuhnya ketika ia mengalami perubahan. Maka Bapak Ibu, jika demikian, apakah perubahan menjadi sesuatu yang buruk di dalam hidup manusia? Berbicara buruk atau tidak buruk, mungkin ini bukan pertanyaan yang tepat. Karena perubahan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari di dalam hidup ini. Sepanjang hidup kita, bahkan setiap jam, setiap menit, dan setiap detiknya, tubuh kita ini mengalami perubahan dari level yang paling kecil. Misalnya sel-sel kita yang melakukan regenerasi. Atau bahkan keputusan-keputusan besar yang kita ambil, yang bisa mengubah atau arah hidup kita kelak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Pengkhotbah mengungkapkan bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Artinya apa? Di dalam dunia itu tidak ada yang abadi dan selamanya, kecuali Allah itu sendiri yang berada di atas langit. Segala hal, segala sesuatu yang kita pandang kuat, kita pandang baik dan hebat dapat berubah dan menjadi debu dengan begitu cepatnya. Di satu sisi kita merasa bahagia, di lain kesempatan kita bisa menangis. Di satu saat kita bisa melihat bahwa segala sesuatu sepertinya baik-baik saja, serta nyaman sekali dengan segala keadaan yang sedang kita alami.
Tetapi bukankah tidak ada yang bisa memastikan bahwa 100% keadaan itu akan terus terjadi sepanjang masa? Siapakah dari kita yang bisa menolak ketika kuasa maut datang menjemput? Apakah ada negosiasi-negosiasi yang bisa dilakukan? Tidak ada, Bapak Ibu. Perubahan bisa terjadi dengan begitu cepat tanpa peringatan apapun juga. Itulah realita hidup manusia. Rapuh, lemah, dan rentan. Maka apa Bapak Ibu yang bisa kita lakukan jika kita manusia ini mengalami banyak perubahan yang besar dalam hidup kita dan tidak bisa kita tolak? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita menerima bahwa perubahan adalah sesuatu yang nyata dan pasti. Di saat yang bersamaan berusaha untuk beradaptasi serta menggantungkan diri kita kepada Allah yang sejatinya kekal untuk selama-lamanya. Bergantung kepada Dia saja. Ingat bahwa segala sesuatu mungkin berubah. Dunia berubah, kita berubah, keluarga kita berubah, orang-orang yang kita kasihi itu bisa berubah. Tetapi kita punya Allah yang tidak pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu gantungkanlah hidup kita kepada Allah yang tidak pernah berubah. Ketika mengalami perubahan yang besar. Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa hal ini bukanlah perkara yang gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun saya juga tidak mengatakan bahwa kita langsung harus berubah dan langsung bisa beradaptasi. Tidak. Kita bukan robot Bapak Ibu yang bisa diprogram untuk langsung ke arah A, ke arah B, ke arah C. Kita adalah manusia yang memiliki perasaan. Dan semuanya itu butuh waktu. Di saat yang bersamaan Bapak Ibu, marilah kita punya iman bahwa di tengah segala perubahan yang terjadi ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ada Tuhan yang selalu beserta, ada Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Keyakinan inilah yang membuat kita bisa kuat di tengah segala perubahan yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak mampu, merasa Tuhan aku tidak sanggup, ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Tuhan yang membuat segala sesuatu itu menjadi indah pada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Maka sambutlah dan jalani setiap masa dan waktu itu bersama Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk terus bisa menggantungkan diri kami kepada Engkau di tengah banyak perubahan dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah kota benteng yang teguh, yang tidak pernah berubah, yang menjadi sandaran kami untuk selama-lamanya. Nyatakanlah kuasa-Mu di dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.